أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد ابن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله تنجوا من غضبه وعذابه. اتقوا الله تطلبوا رضوانه وجنته. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الحاضرون رحمكم الله، hari ini kita tepat berada di ujung daripada bulan Sya'ban, bulan yang menyambungkan kita kepada bulan Ramadan. Adalah sebuah riwayat diriwayatkan 15 abad yang lalu dari seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika di akhir daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Khutbah beliau adalah: Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim. Wahai sekalian manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, syahrun mubarakun, sebuah bulan yang diberkahi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, sebuah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah menjadikan puasa pada siang harinya menjadi kewajiban dan beribadah pada malam harinya menjadi ibadah-ibadah tambahan. Man taqarraba bihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik pada saat itu, seperti dia diganjar seperti melakukan perbuatan-perbuatan wajib di bulan lainnya. Wa man adda fariidatan fihi kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib pada bulan itu, dia akan diganjar 70 kali dibandingkan amal ibadah wajib yang dia lakukan di bulan-bulan lainnya. Wa huwa syahrus sabr, wa sabru thawabuhu al-jannah. Bulan itu adalah bulan latih kesabaran, dan kesabaran itu adalah ganjarannya surga. Wa syahrul muwasat, dia adalah bulan kepedulian di mana kita dilatih untuk peduli satu dengan lainnya. Wa syahrul yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan itu adalah bulan di mana orang-orang beriman ditambahkan rezekinya. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubi. Barang siapa di antara kalian yang kemudian memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia itu adalah merupakan pengampunan atas dosa-dosanya. Wa itqarqabatin minan nar, wa itqarqabatihi minan nar, dan sebagai pengampunan ataupun pengampunan daripada siksa neraka baginya. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jamaah rahimakumullah. Riwayat lain Rasulullah SAW bersabda: Syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa pada siang harinya, dan aku mensunnahkan bagi kalian untuk beribadah pada malam harinya. Waman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa pada siang harinya dan beribadah pada malam harinya dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuhu, maka kelak ia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW.
dengan segala keagungan di dalamnya, dengan segala kuantum ibadah, kuantum kesempatan di dalamnya. Satu waktu kita melaksanakan ibadah fardu diganjar 70 kali daripada ibadah fardu di bulan lainnya. Satu kebaikan sunnah kita lakukan di dalamnya diganjar seperti kebaikan-kebaikan ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Bahkan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita dianjurkan untuk mencari. Kalau Rasulullah SAW, taharrau, carilah oleh kalian, taharrau. Apa itu? Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad, umur mereka tidak dipanjangkan oleh Allah, tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. Bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam yang usianya hingga mencapai ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad mereka mempunyai umur, kata Rasulullah, baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu waktu di mana setiap tahunnya ada kuantum waktu di sana, di mana setiap umat Nabi Muhammad yang beribadah pada malam hari itu yang ganjar seperti beribadah 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah, maka dengan aguman bulan ini layaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kehadiran bulan ini. Apa persiapan yang diperlukan bagi kita adalah yang pertama persiapan ilmu, persiapan pengetahuan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW juga bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat sampai dengan ke Jumat lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi, adalah penggugur dosa di antara keduanya selama orang itu menghindari daripada dosa-dosa besar. Adalah pengetahuan yang kita perlukan bahwasanya bulan Ramadan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Bulan Ramadan datang kepada kita untuk melatih kita sebagai melatih kesabaran kita, sabar di atas ketaatan, sabar daripada kemaksiatan, dan sabar di dalam penderitaan ataupun dalam ujian. Jemaah rahimakumullah, persiapan kedua yaitu persiapan fisik. Rasulullah SAW di hadits lain bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah pada malam hari bulan puasa, bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa adalah ibadah kita, jihad kita di siang hari. Dengan persiapan fisiklah kita akan mampu menjalankan ibadah pada siang hari ini. Dengan persiapan fisiklah kita mampu juga melaksanakan ibadah sunnah pada malam hari bulan Ramadan. Dengan kekuatan fisik yang kita miliki juga, kita pun dapat mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, lantas persiapan yang ketiga yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan ini adalah persiapan harta kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, afdhalus shadaqah, shadaqatul Ramadan, sebaik-baiknya sedekah, afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan harta kita untuk meniatkan dengannya, kita memberikan makan untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa, karena dengannya kita pun dapat mengambil ganjaran daripada orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun ganjaran darinya. Yang terakhir, persiapan yang perlu kita miliki untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan mental dan iman kita. Jamaah rahimakumullah, adalah iman kita yang mampu memahami bahwasanya sabda Rasulullah SAW, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an kelak akan memintakan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Adalah iman kita lah yang dapat memahami bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan, yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. Yuqalu lahu yaumil qiyamati aina as-shaimun. Pada hari kiamat dipanggillah dari pintu itu, di mana orang-orang yang berpuasa. Manakah orang-orang yang berpuasa? Sampai dengan orang berpuasa terakhir masuk melalui pintu itu, maka pintu itu tidak pernah dibuka kembali. Jemaah rahimakumullah, terakhir Rasulullah SAW bersabda, la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang mana doa-doa mereka tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah as-shaim hatta yaftur, doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wal imamul adil, dan doa seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzalim. Maka saat kita berpuasa, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memunajatkan hajat kita, untuk menghadapkan kepada Allah apa keinginan kita dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, untuk diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat menjalani Ramadan ini dengan terbaik yang bisa kita lakukan. Kita bisa lihat kanan kiri kita, mungkin kita bisa lihat sebelah kita, mungkin kita ketemuan di rumah kita, saudara kita, tetangga kita, teman baik kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita duduk beribadah. Tahun ini mereka sudah tidak lagi ada bersama kita. Tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Tapi yang jelas ketika Allah sampaikan kita kepada Ramadan ini, insya Allah ini adalah sebuah kesempatan yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Sebuah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita dibandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau kerabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan terbaik yang bisa kita lakukan, dan semoga kita semua termasuk daripada ahli Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur